praobservasi ya. Semoga hari ini Bu Asih dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillah. Ya, Bu Asih, di sini saya akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Asih lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan saya melakukan observasi ini di Bu Asih, di sini saya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Asih lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Asih melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Ya, Bu Asih mengerti ya? Ya. Ya. Kalau begitu saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan di Bu Asih. Ya. Untuk pertanyaan saya yang pertama adalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Menurut Bu Asih, apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada mata pelajaran yang akan Ibu ajarkan nanti? Kebetulan saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya ingin tujuannya itu mencari ide pokok dan ide pendukung pada teks cerita. Seperti itu. Oh, dia pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi tujuannya mencari ide pokok dan ide pendukung pada teks cerita. Ya. Untuk itu, apakah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai, baik dari murid maupun untuk Ibu sendiri? Untuk murid tentunya saya ingin mereka lebih aktif dalam belajarnya gitu. Jadi anak itu tidak monoton, bisa meningkatkan motivasi daripada anak itu sendiri. Lalu untuk saya pribadi ingin mengembangkan kemampuan saya, kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan belajar anak. Oh iya, berarti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang jelas supaya anak lebih aktif ya, selain biar mengetahui ide pokok dan ide pendukungnya itu juga berarti biar anak itu dalam pembelajaran anak juga semakin aktif. Untuk Bu Asih sendiri juga Ibu Asih ingin lebih mengembangkan menggali kompetensi yang Ibu miliki. Jadi bagus sekali Bu Asih. Nah, untuk tantangan, kira-kira tantangan yang akan Ibu hadapi nanti apa ketika pembelajaran bahasa Indonesia tersebut? Kan gini Bu, kalau anak kelas 4B itu anaknya itu gaya belajarnya itu banyak yang kinestetik, mereka sangat aktif sekali ya. Jadi kalau kita menjelaskan dengan cara biasa saja, mungkin mereka akan cepat bosan. Jadi tantangannya adalah mereka menciptakan metode belajar dan media apa yang bisa memfasilitasi daripada kebutuhan siswa tersebut seperti itu. Oh iya, bagus sekali. Ya, anak zaman sekarang itu kebanyakan kayak belajarnya kita kinestetik kan ya Bu Asih ya. Iya, betul. Ya, berdasarkan tantangan tersebut ya Bu Asih. Terus untuk nanti persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan supervisi atau kegiatan pembelajaran nanti? Saya menyiapkan modulnya juga, menyiapkan media pembelajaran juga. Jadi anak bisa terfasilitasi dan memudahkan kita dalam KBM seperti itu. Oh iya Bu Asih. Untuk media pembelajarannya apa yang akan Ibu pakai untuk kegiatan pembelajaran? Saya menggunakan potongan teks-teks cerita. Jadi anak nanti dibuat secara kelompok, terus menemukan ide pokok dan ide pendukung dari potongan teks-teks tersebut. Oh iya, bagus sekali. Jadi jenengan udah menyiapkan teks-teks itu, jadi nanti anak mencari ide pokok berdasarkan potongan teks yang sudah Ibu berikan tersebut. Oh iya, bagus sekali Bu Asih. Terus selanjutnya, apakah ada strategi khusus yang akan Ibu persiapkan? Misalkan model pembelajarannya atau metode pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah (PBL). Jadi anak nanti dihadapkan masalah tadi soal teks itu tadi, jadi dipecahkan secara bersama-sama dengan kelompoknya seperti itu. Oh iya, bagus sekali. Berarti nanti Bu Asih memberikan anak itu suatu masalah yang berkaitan dengan ide pokok dan ide pendukung. Anak mencari ide pokok pendukung dan masalah yang Ibu sampaikan tersebut. Oh iya, bagus sekali Bu Asih.
saya tunggu ya, Ya. besok untuk kegiatan pembelajarannya. Siap. Jika iya. Sekarang baiklah Bu Ase, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum melakukan supervisi di kelas. Ya, semoga besok berhasil dan Amin. sukses untuk anak-anak juga, semoga senang untuk kegiatan pembelajarannya. Terima kasih waktunya Bu Ase, maaf mengganggu. Sama-sama Bu Nini, terima kasih juga untuk ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketawa ya? Ulang lagi ya. Aneh, kamu kenapa ketawa? Nah yuk, baca ulang lagi. Jawab salah itu nggak boleh sambil ketawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus semangat. Biarpun siang harus tetap semangat. Jalan-jalan ke Kota Malang. Terus apa lagi ya? Tidak lupa membeli ketupat. Cuaca panas siang-siang, 4D tetap semangat. Ya, itu harus semangat. Tetap semangat. Terima kasih semangatnya anak-anak. Kemarin kita sudah sampai bab apa? Keluarkan dulu bukunya. Yuk. Kemarin kita sampai ide pokok, ide pendukung. Ya enggak? Masih pada ingat enggak? Yuk. Bawah. Ayo, Mas. Halaman 75. Bu Ase tidak akan menjelaskan lagi, tapi hanya akan salah depan aja ya. Saya ulang yang kemarin. Mas Bali. Pak pinjam itu juga bisa hari berapa? Sama Mas Sutiaso ya. Buka halaman 75 ya. Kemarin kita sudah sampai ide pokok dan ide pendukung. Coba ide pokok itu apa? Masih ada yang ingat nggak ya? Apa Mbak Lina? Ide pokok adalah ya, jangan cepat-cepat diulang lagi ya, Kak. Memakailah sing jelas cetol. Ayo Mbak Makaila. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan karakter. Ide pokok terdapat dalam tabel utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Dalam satu karakter hanya ada satu ide pokok. Umumnya begitu. Ayo Mas Dava, kamu kenapa kok bikin baru? Ya, Buku dibuka kali. Atau enggak kemarin? Ayo. ya. Kalau nggak nyatet ya pinjam temannya. Biasa nggak ketinggalan nanti kamu ya. Lalu ide pokok tadi adalah gagasan utama. Jadi setiap kalian membaca cerita, membaca paragraf, bacaan, pasti di situ ada yang namanya ide pokok, gagasan utama. Ya kan, kalian suka membaca toh? Membaca apa? Cerita, komik, cerpen. Nah, di setiap paragraf pasti ada yang namanya ide pokok. Ya? Paham nggak? Paham ya? Ya. Lanjut sekarang adalah ide pendukung. Ayo, ide pendukung itu ide yang seperti
hal yang kemarin. Ide pendukung adalah, ayo angkat tanganmu. Ayo, kelompok mana? Jawab Mas Pratiknya. Bilang kamu angkat tangan kok. Pendukung adalah soal ide pendukung itu apa? Ide pendukung. paragraf atau teks. Kita buka buku kalian halaman 89. Coba halaman cari di buku kalian. Coba itu ayo salah satu angkat tangan kalau menjawab. Ya, Cika. Yang keras, Cika. Ya, ide pokok, ide pendukung itu adalah penjelasan daripada ide pokok yang menjelaskan dari gagasan utama. Kemarin kalian sudah membaca meliuk mengerjam, terus ada bacaan dikenal karena menari. Sudah dicari ide pokoknya kemarin. Sudah, coba masih ingat dah ya. Dikenal karena menari, coba dibuka semua dulu. Dikenal karena menari. Ya, coba dikenal karena menari. Ada yang suka menari di sini? Ada aneh. Selain Amin, banyak kayaknya ya. Aku setuju. Aku enggak. Yang cowok siapa yang suka? Aku suka nyanyi. Nari tadi aku. Kalau vokalis ya. Enggak deh, enggak. Kamu guys. Ya, dikenal karena menari. Yuk, paragraf 1 nak. Halaman 77. Nah, Indonesia, siapa yang mau baca yuk? aku. Aku. Aku kasih. Dulu ya. Aku. Ken, ayo Ken. Ken yang keras ya Ken. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Nah, stop. Itu satu paragraf itu. Coba. Itu ada yang namanya ide Pokok. Yang utamanya apa itu? Siapa kasih terus yang lainnya? Tahu. Ya. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Terus dijelaskan di paragraf selanjutnya. Ayo paragraf kedua. Tari. Desa pertama adalah Desa Oleh Sari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari selang tarian yang dilakukan setiap tahun. Ini diyakini untuk menghindari desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Menari memperagakan kegiatan membaca sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Kalau ini tadi paragraf 1 tadi ide pokoknya ada di akhir itu ini dihimpun lah itu ya. Terus ide penjelasnya dijelaskan di mana? Di awal. Indonesia memiliki banyak sekali budaya khususnya tarian. Terus yang paragraf kedua ini tadi ide pokoknya yang mana? Yakin itu. Paragraf 2 ide pokoknya di mana? Letak di mana? Banyuwangi. Banyuwangi iya, Banyuwangi terus Jawa Timur. desa pertama Desa pertama adalah Desa Oleh Sari, Jawa Timur.
sebelah. Tari sebelah. Dijelaskan di kalimat selanjutnya. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk membedakan desa ini. Itu namanya ide pendukung atau ide penjelas. Ya. Jadi ide pokok itu bisa terdapat di awal, bisa di akhir, bisa di tengah juga. Ya. Terus kalimat yang lain adalah kalimat pendukung. Kelompok Zula itu ngapain? Ayo, paham apa tidak? Paham. Coba Dava ulangi lagi paragraf kedua. Paragraf kedua tadi ide pokoknya gimana? Ini loh yang pojok. Yang mau minum ya izin itu mau minum. Paragraf gue yang pertama. Yang itu ya. Desa pertama. Desa pertama apa? Desa pertama adalah desa Olesari. Olesari. Jawab dengan tari sablang. Tari piring dan tarian yang dilakukan setiap tahun. Yang utama saja, ide pokoknya saja, nggak usah ibadah semua. Ide pokok itu yang menjadi inti dari para dari membaca sawah sambil membaca sawah. bahasa lagi ya nak ya. Paragraf kedua itu ide pokoknya gimana tadinya? Awal ya tentang tari sebelah. Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur, terkenal dengan tari sebelah ya toh. Itu sebagai ide pokok. Lalu dijelaskan di kalimat selanjutnya. Tarian ini dilakukan setiap tahun. Penarinya biasanya wanita. Penarinya memperagakan kegiatan membatik jari. Itu adalah ya, ya apa ya Cina? Ya, ya tahap, ya salah. Lanjut ya, paragraf ya. Paragraf kita dibaca oleh Makaila. Aku loh. Yang keras ya Makaila ya. Nanti yang lainnya siap-siap menjawab. Ya cepat yuk. Oke. Desa kedua adalah desa Tembaga. Dengan tarian Bali. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda pemberani yang menerjangkan diri dan perang. Tari Bali dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang remaja disebut tari joget. Sementara tarian yang dilakukan dengan kelompok disebut tari gadang. Ya. Ini mana maksud pokoknya? Menerjang. Ide pokoknya adalah gagasan utama intinya. Intinya Desa kedua. Desa kedua. Nah, karena paragraf ini menjelaskan tari baris. Nah, ternyata tariannya bagus ya. Lihat gambarnya itu, ilustrasinya itu. Nah ini potongan itu menunjukkan budaya kita yang beraneka ragam ya nak ya. Nah ini foto ya. Tadi ide pokoknya Dari Bali. kalau ide pendukungnya apa? Dari ini bawakan ini dikecek lain mau coba tunjuk mana itu adalah inti dari
ide pokoknya ya di kalimat yang pertama. Desa kedua adalah desa Ya. Marga. Oh. Terus penjelasnya adalah menari bawakan Oleh laki-laki dewasa. ya. Berarti ulangi lagi, ide pokok itu adalah gagasan utama dari cerita itu, intinya. Jadi kalian bisa mengambilnya di awal kalimat atau di akhir. Ya. Terus kalimat yang lain itu adalah kalimat pendukung atau penjelasnya, ya. Bu Mas Radi dan teman-teman, ya Mbak Bidela ya. Konsentrasi. Iya, Bu. Konsentrasi. Konsentrasi. Apa sing ngantuk ya? Yo. Lanjut. Ya, kita langsung saja ke paragraf Keempat. keempat. Yuk. Nah, Bawahnya kecil itu. yang keras dibuka aja maskernya, Mbak. Nah, yang lainnya ikut menyimak ya. Kita kemarin sudah ini ya. Kemarin menyimak ya. Yuk. Ayo Mbak Lina, sebentar. Desa keempat adalah desa Singuraja di Jawa Barat yang terkenal dengan nama tersebut. Ya. Cara kenalnya adalah perempuan berkebaya, bersuara dan memakai kacamata hitam. Gerakannya bermula membayangkan badan dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu dan laki-laki. Paragraf itu menceritakan apa? Desa keempat adalah Desa keempat. Itu namanya apa tadi? Ide. Pokok. Terus jelasnya mana? Desa keempat adalah desa Singuraja. Kecil ya. Hah? Belum, nanti masih ke situ belum. Itu ya. Sekarang paragraf yang terakhir ya. Kanaya ya, kanaya. Terakhir. Ya. Seorang penari nih, Bu. Desa terakhir adalah desa. Aku. Desa ketempat Desa terakhir adalah Cijieng. Desa Cijieng. ya. Tari Sundari. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai Jangan menaruh kepala. melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk membangunkan keadilan di umat Islam. Tari Sundari dibawakan oleh orang Buddha, sedangkan yang dibawakan menggambarkan seorang muslim bersama para pembantunya. Ini berarti pokoknya apa nih? Desa terakhir adalah Kabupaten Saudadi. Ya, ada di kalimat pertama ya. Ya, jelasnya. Nah, dari bacaan ini tadi kalian bisa mengetahui isi pokok, isi buku. Selain itu dari cerita itu apa sih yang bisa diambil dari cerita itu? Pesannya apa? Pesannya apa? Pesan agar kita Ya, agar bisa mengenal budaya di Indonesia. Ada yang menambahkan lagi? Ya, Ya, kelompok sini mau menambahkan apa? Dari cerita yang dibaca ini tadi, apa sih pesan yang bisa diambil? Coba. Selain mengenal budaya daerah, apa? Kita menjadi cinta dengan budaya Indonesia, ya kan? Ya. Ya, ternyata budaya Indonesia itu beraneka ragam, banyak dari itu kan tarian, selain tarian ada apa lagi? Makanan, rumah
semangat nggak? Ide pokok adalah apa nak? Dalam bacaan itu apa? Itu adalah menjadi ide pokok dari cerita. Terus ada ide pendukung, itu adalah ide penjelas yang menjelaskan dan tidak ada satu. Nah, itu ya. Paham anak-anak? Paham. Tepuk semangat. Kelompok ya. Tugas kelompok ini namanya perjalanan pos aksi. Ya, kenapa lagi buat warna biru ini? Bawah ini, bawah itu. Dan ini untuk tugas kalian. Pos aksi. Dengarkan. Halo. Halo. Buase menyiapkan 5 pos. Ya. Berapa pos, Nak? 5 pos. Oke. Yang mau gantiin Buase boleh silakan. Apa? Pos 1 itu di sana, di ujung sana ya. Itu namanya permainan bowling ya. Di situ kalian bowling. Di situ disiapkan ada 6 botol. Kalian nanti salah satu dari kelompok melempar bola ke arah botol. Nah, nanti Kak, berapa botol yang jatuh berarti kalian mengambil jumlah sesuai botol yang jatuh. Misalnya yang jatuh 4 berarti kalian ambil jumlah sesuai 4. Ya. Terus di situ sudah Buase siapkan lembar kerja, itu kalian ambil sesuai kelompok ya. Kelompok 1 sini. Kelompok 1 sini, kelompok 2, 3, 4. Ini lembar jawabnya sesuai kelompokmu ya. Lompat aku mau jadi kelompok kerjanya itu loh ya. Udah gue, kamu kelompok berapa? 5 ya udah. Di sini kok nanti. Nah, terus pos 2 letaknya di sana itu. Itu kalian tinggal baca, ada tugasnya, kalian ambil stick note, kalian kerjakan di stick note, kalian tempelkan di tembok. Ya. Lalu pos 3 dengarkan di situ ada tugas juga, kalian ambil lembar jawabnya sesuai dengan kelompokmu, terus tulis timbangan di situ. Ya. Lalu pos 4-nya di sini, ini ada dadu ya. Kalian nanti salah satu melempar ini, nomor yang keluar ini sesuai tugas yang kalian ambil sesuai nomornya ya. Di sana yang jatuh nomor 5, berarti ambil tugas nomor 5. Lembar jawab juga di sini ya. Terus pos 5 ini agak berbeda, kalian siapkan syaratnya masuk sini harus apa? Harus dulu ya. Yel-yelnya nggak usah panjang-panjang, buat penyemangat aja ya. Kelompok 1 hebat, yes itu juga boleh ya. Itu ya. Nanti kalian kerjakan di sini lalu kalian kerjakan di sini. Gitu ya. Nah, nanti dimulai mana? Yes. Boleh. Nanti biar semua bisa ngerti, nanti kelompok 1 yang mulanya di pos 1 saja, kelompok 2 di pos 2, kelompok 3 di pos 1. Nanti terus
Oke, paham? Paham. Sekarang kalian siapkan. 1, 2, 3, mulai. Yuk, kita mempertemukan dengan kelompok cari posisinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Asep. Hari ini Bu Asep sudah selesai mengajar nih? Alhamdulillah sudah selesai. Kalau saya melakukan percakapan atau bincang-bincang masih ada waktunya? Terima kasih Bu Asih atas waktunya dan maaf deh kalau saya merepotkan. Sudah selesai ngajar dapat ngajar masih harus saya wawancara bersama saya. Semoga Bu Asih hari ini dalam keadaan sehat sehingga kita semua dapat melakukan kegiatan bersama-sama. Di sini Bu Asih, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait kemarin kita sudah melakukan praobservasi dan melakukan percakapan praobservasi. Saya juga sudah ikut Bu Asih masuk ke kelas untuk observasi kelas dan sangat menyenangkan sekali ketika berada di kelas Bu Asih, anak-anak juga aktif. Nah, untuk saat ini akhir dari acara kita yaitu percakapan pasca observasi. Sudah siap ya Bu Asih? Iya, kita santai saja ya untuk hari ini. Ya, Bu Asih di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan yang pasti terkait proses pembelajaran jenengan sama itu ya Bu Asih. Kemarin ketika praobservasi kita ada pengembangan diri dari Bu Asih sama untuk anak-anak juga sama metode pembelajaran juga. Nanti kita bahas di sini apakah sudah sesuai atau ada yang diperbaiki lagi ya Bu Asih. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bu Asih setelah Bu Asih menyajikan pembelajaran yang Bu Asih kemarin lakukan? Menurut saya ya lumayan cukup menyenangkan menurut saya ya, karena anak-anak bisa lebih aktif, kelas bisa lebih hidup, melihat anak-anak yang sangat aktif, mereka itu semua gayanya hampir kinestetik semua. Jadi kalau nggak diberikan cara seperti itu mungkin anak akan cepat bosan seperti itu. Jadi setidaknya anak-anak bisa lebih semangat. Nah, di jam-jam siang ya jadi anak-anak bisa kembali lagi bersemangat dan seperti itu. Walaupun masih banyak di sana sini, mohon maaf ya Bu ya. Kemarin itu pembelajarannya bahasa Indonesia nih Bu Asih? Iya, bahasa Indonesia. Ya, apalagi bahasa Indonesia waktunya jam siang ya, kita harus punya tenaga yang ekstra karena siang itu anak-anak kan juga lelah ya. Iya. Kalau nggak di strategi seperti itu, anak-anak pasti sudah capek Bu, sudah banyak yang protes Bu, pulang Bu, kayak gitu. Tapi alhamdulillah kemarin anak-anak bisa belajar dengan asik, menyenangkan. Iya, sangat aktif sekali dia Bu Asih ya. Selanjutnya Bu Asih, apakah proses pembelajaran kemarin itu terutama bahasa Indonesia nih, itu apakah sudah sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya? Mereka kan udah buat modul ya, kita sudah percakapan observasi itu juga sudah, apakah itu juga sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan Bu Asih? Sudah sesuai sih Bu. Tapi memang kemarin itu rencananya kan saya memang membuat 6 pos, tapi akhirnya jadinya 5 pos seperti itu. Tapi lebihnya yang lainnya, medianya, metodenya sudah sesuai itu. Pas pelaksanaan di pos-pos itu yang saya kurangi jadi 5 pos. Oh ya, kemarin itu pos-pos itu juga ya Bu Asih ya? Oh ya, pos aksi itu. Ya, coba sekarang Bu Asih ceritakan hal-hal yang menurut Bu Asih yang dirasakan memuaskan ketika proses pembelajaran yang kemarin Bu Asih. Satu anak itu lebih terlayani karena anak-anak bisa lebih aktif, bisa kerja sama dengan teman, bisa saling membantu, ada motivasi budaya juga. Jadi anak-anak mungkin yang kekurangan di bidang akademik yang lambat bisa dibantu dengan lalu kelasnya jadi lebih hidup, lebih bersemangat. Terus ya Bu ya, saya
senang melihat anak-anak belajar dengan bahagia begitu, tanpa ada rasa tekanan atau paksaan gitu. Lalu materinya pun lebih mudah dicerna ke anak. Jadi kalau dikemas seperti itu anak juga lebih mudah mencernanya dan tidak terasa anak juga sudah belajar banyak, tapi memperhatikan tidak terasa seperti itu. Lalu kelasnya juga lebih kondusif, lebih tenang, lebih bisa terkondisi lah. Seperti itu kurang lebih. Oh ya, bahasa saya tertarik dengan itu tadi bahasa tutor sebaya. Mungkin bisa diterangkan bahasa siapa yang jadi tutor sebaya, terus temannya yang jadi tutor sebaya itu yang tipe yang bagaimana, anak yang bagaimana, mungkin bisa dijelaskan bahasa. Kemarin saya bentuk kelompok-kelompok, memang yang saya setiap kelompok itu ada yang kuat di bahasa Indonesia. Jadi saya bagi di setiap kelompok. Jadi nanti semisal ada teman yang belum paham, saya minta ke teman yang lebih tahu tadi untuk menjelaskan kembali ke teman yang jadi mungkin akan lebih diterima ketika dengan menggunakan bahasa anak-anak seperti itu. Ternyata memang ya kita ilmu ke saya minta teman-temannya untuk menjadi asisten saya untuk menangani teman-teman. Terus yang jadi tutor sebaya itu tadi bahasa itu, apakah mereka merasa, maksudnya kok aku sih Bu, kok enggak dia aja kayak gitu? Ya. Ada nggak Awalnya seperti itu? ya, awalnya ada. Bu, saya tuh Bu, saya nggak bisa seperti ini Bu. Kamu pasti bisa, nanti kalau belum bisa, kalau nggak tahu kayak biasa nggak apa-apa. Ini kamu sudah hebat, kamu bisa membantu teman-temannya. Jadi saya beri penguatan, saya beri motivasi semangat. Ini dia mau. Ya. Ya, bagus sekali nyebut tentang tutor sebaya ini. Terus yang jadi kan ada tutor sebaya, berarti kan dia yang udah menguasai dia berarti udah menguasai materi. Terus temannya yang diajari itu dia merasa kok aku maksudnya kok aku diajarin kamu sih kayak gitu. Ada perasaan seperti itu nggak? Maksudnya penolakan nggak dari temannya? Aku diajari temenku toh gitu. Mereka malah senang gitu, karena ini Bu, saya mau sama temen itu ya Bu ya, sama itu ya gitu. Nah, jadi mereka malah memilih teman sendiri ya. Saya pilih ditutori sama misalnya sama Cika ya Bu ya, sama si Vidila ya Bu ya. Jadi anak mau pilih sendiri gitu, jadi sama temennya itu. Berarti malah anak ada tekanan, mereka malah senang ya. Karena senang dengan temennya gitu. Berarti itu salah satu cara yang efektif ya, maksudnya penyampaiannya juga pakai bahasa anak, temannya juga udah deket juga kan ya Bu. Ya itu sangat bagus sekali, bisa saya coba mungkin ya bahasa yang untuk tutor sebaya ini. Mungkin ada cara khusus nggak untuk, maksudnya apakah itu tutor sebaya itu apa hanya kegiatan bahasa Indonesia itu saja, atau kedepannya untuk mata pelajaran yang lain apakah juga anak-anak itu aja, apa ada mungkin gantian ya? Di mata matematika sudah saya terangkan, namun ada anak yang kuat juga di matematika itu saya suruh menerangkan ke depan, tolong kamu terangkan ke anak ini ya, itu sudah saya terangkan. Jadi memang nggak semua mata saya pilih yang benar dia kuat di mana itu. Berarti sudah ya, maksudnya sudah berdiferensiasi ya, anaknya yang kuat sama anaknya itu kan nanti beda-beda kan ya. Ada kesenjangan nggak bahasanya itu kan kayak kok kayak kok bisa aku ada yang berpikir kayak gitu nggak, maksudnya dia jadi tutor terus aku yang diajarin terus, pernah nggak dapat komplain kayak gitu? Nggak ada, berarti semua senang ya? Iya senang ya. Ya justru malah kita ada kerja sama yang bagus malahan, jadi memang ada temennya mau bantuin, sebenarnya memang dia pengen diajari, jadi misalnya dia lomba kompetisi ini malah saya nggak bisa, saya mau bersama itu kok ngono ya. Jadi malah jadi kayak kebiasaan ya, aku berarti nggak bisa, itu berarti dia mau menerima itu. Aku lemah di sini Bu, jadi saya pengen diajari sama itu, sama Cika, sama si Intan ya gitu. Berarti berarti apa itu Bu? Dengan penanamannya itu udah bagus berarti ke anaknya.
maksudnya di awal kan udah dikasih tahu gitu kan. Pokoknya nanti kalau mau diajari boleh, tidak harus pas KBM. Misalnya kamu suka di apa, kamu langsung ke guru atau ke temanmu, kamu jelaskan sama siapa. Itu sudah sudah mulai berjalan. Itu nggak pas KBM aja, pas juga juga hanya ada kelompok, ada sharing ilmu berbagian. Iya, bagus sekali itu Bu Asih, sangat menginspirasi sekali. Terus selanjutnya ini Bu Asih, saya juga tertarik dengan kegiatan pembelajaran jenengan yang itu membuat pos-pos itu. Untuk maksudnya itu anak-anak sudah dengan kegiatan seperti itu, apakah mereka sudah merasa maksudnya oh ini loh pembelajaran yang aku harapkan, oh ini aku lebih senang kayak gini, ada nggak yang bilang kayak gitu, kok kayak gini lagi ya kemarin sempat gimana anak senang ya kayak gini, senang tuh menyenangkan. Nah terus kemarin itu juga tanya mau besok permainan lagi kayak kemarin gitu kan, itu kan berarti memang bisa diterima dengan baik kan gitu, anak memang suka yang aktif, suka yang bergerak cuma duduk ternyata bosan kasih lari-larian, berkompetisi, rebutan, lomba itu memang mereka suka. Jadi namanya seperti itu, punya yang cocok, jadi lebih meningkatkan keaktifan anak. Oh ya, untuk mengenai ini Bu Asih, bagaimana perkiraan Bu Asih mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah dengan kemarin kegiatan pembelajaran seperti itu tujuan pembelajaran yang Bu Asih gunakan itu sudah tercapai dengan kegiatan seperti itu? Nah, sebagian besar sudah bisa tercapai, sudah terpenuhi. Jadi mulai kemarin itu setelah ada refleksi, terus saya tahunya ada 3 anak yang memang yaitu slow dalam pemahaman bacaan. Jadi anak itu ketika dihadapkan dengan bacaan, dia malah menghadapi tapi tidak menghadapi. Ini sering saya tekankan untuk apa itu tanya teman-temannya, untuk apa itu juga, dan saya kasih pembinaan individual, tapi memang belum ada perubahan yang signifikan. Jadi ini modelnya mungkin gambar. Kemana saya lupa di pas-pas itu belum saya jadi teks itu ya, jadi agak kesulitan untuk memahami teks bacaan itu. Tapi untuk membacanya anak juga bisa, ya, tapi pemahamannya ya yang kurang. Sempat malah waktu TPS itu nggak nyambung dan nggak terbaca penanganan khusus ini ya. Untuk tulisan misalkan kalau jenengan dikte dia misalnya nulisnya sesuai dengan yang jenengan diktekan kayak gitu bisa ya, tapi bisa lambat. Berarti kalau untuk tulisan sebenarnya baca bisa, tulis bisa. Berarti ke pemahaman. Sudah pernah di tes apa orang tuanya sudah dipanggil atau sudah pernah saya panggil, terus memang dari kalau anak ini mengalami kelemahan. Terus ada 1 anak yang sudah mengikuti terapi, tapi yang 2 anak ini belum. Setiap saya di dunia individual dia pulang, nggak mau. Saya bilang orang tuanya tolong diajak, tolong diarahkan biar dia mau sekolah. Setiap kali terus nggak mau begini. Tapi udah konsultasi sama orang tuanya kalau mau dikasih bimbingan gitu. Ya sudah. Mana anaknya katanya pulang buka buku, aduh. Nah ini gimana ya? Kita udah nurut jalan, tapi yang 2-nya itu yang sering kabur-kaburan malah kadang itu juga berhenti. Jadi sering masuk dan sakit dan untuk izin belajar. Kami maaf bu, seperti ini. Itu maksudnya kayak gini, ketika Anda udah konsultasi sama orang tuanya mau menerima kalau anaknya punya kekurangan kayak gitu, tiga-tiganya itu mau menerima semuanya. Makanya memang cerita memang tuh dari kelas sebelumnya memang dia agak kurang,
cerita malahan. Terus langkah beneran apa Bu kalau saya di sekolahan apa itu mau benar-benar individual belajar benar-benar anaknya diarahkan anaknya juga ikut mau nanti ternyata sampai saat ini nggak mau kamu juga les tapi juga nggak berjalan. Oh, udah pernah manggil guru les juga di rumah? Jalan nggak berjalan lagi. Kabur itu juga kali ya. Itu kalau kabur maksudnya pulang sendiri atau? Dia pulang sendiri karena kan dia jalan kaki. Oh, main dekat. Jadi dia pulang sendiri. Kalau itu ditunggu orang tua mungkin dia mau. Jadi itu dua-duanya itu yang mau. Ya, yang satu oke, tiap Jumat itu mesti dia mau les sama saya mau belajar gitu. Yang kedua alasannya saya mau ambil pel, mau ambil sapu, ternyata dia pulang. Oh, jadi boleh gurunya. Beberapa kali ditalangan, tapi kalau belum niatan langsung satu kali. Udah pernah ditanya kenapa kok nggak mau ikut kayak gitu? Oh, Gimana ikut dia kan seperti itu tuh. Saya pengennya ya ngajari, ayo semangat, tapi anaknya itu gimana ya Bu? tapi kalau dikasih gambar tadi kan tulisan ya. Tapi kalau dikasih gambar suruh bercerita itu anak bisa. Oh, berarti untuk komunikasi ya bisa. Maksudnya nyambung gitu loh kayak diajak bicara. Kalau udah gimana semua apa sih Bu bisa pokoknya yang ada bacaannya, ada cerita kayak gini dia los. Kalau untuk matematika Ya lemah juga, hampir semua lemah, tapi masih kadang-kadang masih nyambung. Tapi kalau ini sudah ada soal fisika, soal jawab selalu sudah nyambung semua. Gimana ya Bu seperti itu? pernah dicoba, maksudnya anak itu kesukaannya apa gitu, pernah Kesukaannya kalau untuk Binato dia sukanya olahraga. olahraga senang. Tapi nggak pernah izin kalau olahraga ya? Ya sama itu sama seni gambar itu suka. Lumayan dia mungkin saya juga inginnya anak itu juga bisa sama teman-temannya bisa mengikuti, makanya saya adakan tutor sebaya, saya kasih bimbingan supaya dia itu juga ayo bisa kamu bisa. Ternyata anaknya yang diajari itu malah kabur-kaburan. Ya itu tadi Bu, kalau yang tutor sebaya tadi dia mau nerima enggak? Mau tapi memang yang mungkin berapa persen yang masuk tapi dia mau sih kabur itu mau. Berarti nggak nolak ya kalau diajarin temannya. Udah pernah dicoba akhir jam pelajaran temennya yang bisa itu belum. Oh, ya nanti coba kalau kayak gitu mau apa enggak gitu ya. Apa pas kalau mungkin pulang sekolah kadang anaknya pengen pulang ya, mungkin di waktu istirahat atau waktu senggang kayak gitu mungkin bisa dicoba ya. Terus itu dua-dua, yang satu mau menerima nih, yang satu mau menerima jadi mau gitu bisa diarahkan. Yang dua-dua juga sama seperti itu, yang problemnya belum ada kemauan ya. Masih ada kemauan. Itu cowok apa cewek? Cowok semua, tiga itu cowok semua. Ya. Udah pernah tes kayak belajar? Iya. Belum. Oh ya, nanti bisa dicoba tes kayak belajar, dia masuk ke tipe yang mana mungkin anak bisa dilihat gerakannya mungkin. Mungkin kan sama ya kinestetik tapi sama ya cenderungnya ke visual apa gitu ya, kalau mendengarkan untuk mendengarkan itu sih maksudnya mau nggak, maksudnya nggak kayak nggak gitu bagus sih juga nggak mungkin di visual nggak kinestetik sepertinya. Karena pas waktu saya tampilkan video itu dia kalau dia memang fokus langsung gitu. Kalau di visual video berarti dia tertarik ya. Untuk gambar ya suka video gambar langsung teralihkan langsung menggambarkan gitu. Oh ya mungkin ya anaknya lebih senangnya situ, nanti bisa dicoba Bu. Misalkan kemarin itu kan ide pokok sama ide pendukung ya. Nah mungkin bisa itu ke maksudnya video gini terus suruh nyari ide pokoknya
dari video itu mungkin bisa dicoba seperti itu. Yang saya coba soalnya kemarin sebenarnya niatnya mau juga ada seperti itu, tapi karena beberapa hari juga saya juga agak repot Ya. Nah mungkin nanti sama metode ketika anak menandai kan, nah mungkin bisa diganti metode yang enggak tulisan, bisa dicoba nanti. Maksudnya biar anak tertarik dulu dia maunya apa, mungkin dia bisa gali dulu itu dia tertariknya di apa. Iya. Kadang kita lihat tulisan aja juga males, apalagi jam pulang ya, jam pulang itu kan kalau anak suruh, nah mungkin metode ganti metode lah, nggak suruh baca tapi anak dikasih apa gambar atau apa itu kan biar lebih menarik ya. Itu tadi berarti tujuannya sudah termasuk sudah tercapai ya. Kalau untuk 3 anak itu mungkin berarti ada bimbingan khusus ya. Tadi bimbingan khususnya dengan laksanakan ketika di akhir pembelajaran ya. Untuk yang menjadi kesulitan siswa ketika pembelajaran kemarin Bu Asin ada nggak? Ketika dihadapkan dengan teks yang panjang, karena mereka itu ada kebingungan. Ketika dihadapkan dengan teks yang panjang ya. Kemudian juga ada beberapa siswa yang minat bacanya juga lupa, dan mempengaruhi juga lebih dalam mencari pokok. Teks yang panjang sama minat baca yang kurang ya, berarti masalahnya banyak ya, literasi. Jadi kita harus pandai-pandai untuk Masnya supaya jadi motivasi. Kemarin sempat saya malah itu dengan aplikasi refleksi itu perpustakaan punya itu anak-anak juga suka saya suka membaca di aplikasi itu sudah berjalan seberapa itu suruh saya baca, kalau baca salah satu cerita bukan aplikasi dan sebagainya jangan harus satu kali. itu anak pakai HP apa? Oh anak bawa HP sendiri? Kemarin saya bawa HP, terus saya suruh untuk download di aplikasi itu, terus di rumah saya suruh baca satu bacaan setiap Selasa nanti dia itu Senin suruh membaca, Senin malam baca, terus Selasa itu berarti anak-anak punya HP sendiri atau HP-nya orang tua. Oh ya, tapi boleh dibawa Kemarin itu semuanya apa hanya sebagian? kemarin sebelumnya sih mau saya contohkan dulu sebagian aja, kenapa bawa semua, yaudah sekarang saya suruh download aplikasi itu. Oh satu kelas bawa semua? Oh berarti nggak ada masalah nih. Ya. Setiap sendiri kami ya malamnya baca dulu ya satu bacaan, terus silakan baca apa. Itu berjalan? Tapi ya baru Tapi untuk anak bagaimana? Lebih senang baca online apa dia lebih senang baca buku teks? Ada gambarnya, ada yang apa itu video juga. Mereka bisa mendengarkan, bisa baca. Jadi anak-anak lebih senang ya. Jadi itu salah satu alternatif lain ya. Jadi nggak hanya buku. Kadang kalau buku ya emang terbatas sih, maksudnya harus beli juga, harganya juga mahal. Kalau di online itu kan juga untuk orang tua bagaimana itu? Apakah maksudnya mendukung atau masuk buku kayak online kayak gini? Mendukung jalan. Jadi nggak ada masalah nih, orang tua juga mendukung ya. Karena memang banyak sekali bacaan di aplikasi itu kan. Juga bingung untuk lainnya mendengar literasi bagaimana ya supaya anak sekolah suka menurut ini siapa tahu ada yang suka dengan cara seperti ini. Kemudian suka pada aplikasi selagi itu memang bikin itu kan harusnya kan kelasnya juga ada habis
ya sih buku kan juga maksudnya kalau di kita kan juga terbatas, karena anak suruh bawa paling juga sekali baca udah habis ya Bu ya. Kalau di situ kan nanti banyak sekali. Apakah ada yang gini Bu, ada pernah nggak maksudnya anak menceritakan, oh aku baca ini terus anak menceritakan sendiri ternyata enak loh Bu pakai kayak gini. Kemarin itu ya seperti yang menceritakan baca cerita ini ya kan lebih banyak gambarnya lebih berwarna teruskan. Memang nggak semua maju tapi tidak satu orang Tapi yang lain yang jelas ya mau ya maksudnya nggak ada yang menolak gitu loh. Untuk yang anak 3 tadi Bu, apa juga mau menerima gitu? kemarin itu sih membaca tapi memang menceritakan kembali agak susah pada memang judulnya apa gitu ya, tapi bisa membaca. Saya tanya ke orang tuanya baca nggak Bu, baca gitu. Tapi yang mau maksudnya di rumah juga mau membaca gitu. 3-tiganya juga mau ya. yang penting anak mau membaca. Tertarik menarik anak itu biar dia tertarik dengan membaca itu. Itu kan ada ya Bu, maksudnya ada yang diceritakan juga. Mungkin kalau kamu malas baca, kamu ini yang dengerin nanti ceritakan kembali, itu udah pernah dicoba? Belum. Kalau mau membaca terus masih coba-coba. Itu anak harus buat jurnal itu mungkin lebih belum. Jurnal itu bisa buat jurnal itu sebenarnya ada menceritakan isinya gitu ya. Iya, judulnya apa gitu. Jadi ketika anak membaca, dia nggak cuma membaca aja tapi ada progresnya. Saya mau saya ngaji dan juga setiap membaca Iya. Itu terus ketika jenengan ada masalah terhadap anak, mungkin punya alternatif lain nggak? Ketika kemarin itu misalkan anak punya kesulitan dalam pembelajaran, itu ada nggak alternatif yang akan ibu lakukan? Kalau misalnya ini aku misalnya kemarin ya kurang waktu atau apa, mungkin punya alternatif kegiatan lain atau apa ibu anak-anak? Sempit juga kurang waktu ya. Nah, semisal itu nanti saya mau saya paparkan apa itu video gitu. Kalau semisal memang waktu yang memungkinkan, jadi saya kurangi posnya terus saya pakai video berarti untuk anak yang gitu ya, visualnya. Mungkin perlu itu tuh untuk waktu mungkin juga, dan maksudnya satu pos ini waktunya segini gitu. Belum saya sempat bayangin video saya bagi-bagi, jadi memang ada apa itu, jadi kekurangan waktu. Ada yang di pos 1 ini masih lama banget, sini cepet ya begini. Kemarin banyak ya berarti tentang waktu nih. Nanti untuk alternatifnya mungkin nanti setiap kegiatan waktunya perlu diberitahukan dengan pos ini berapa menit. Selain waktu Bu, menurut Bunga kemarin tuh saya lupa belum ngasih ribet tuh dengan memang ada pemain bisa semua jatuh kan ada rewardnya, mungkin dia lolos dari bantalan atau apa aja untuk memotivasi anak ada. Oh iya senang gitu loh Bu. Nah, saya lupa jadi belum saya kasih kayak reward gitu loh. Untuk rencana reward misalnya Ibu mau bikin reward yang bentuknya Saya bagaimana? kasih skor gitu, mungkin bisa skor 100 atau berapa, itu ada tambahan poin gitu. Karena saya belum membuat apa itu skornya tiap pos, belum saya jelaskan di situ. Yang kemarin itu video saya kelupaan di situ. Jadi itu rewardnya nanti dalam bentuk dikasihkan ke masing-masing kelompok. Selain reward itu mungkin ada mungkin itu medianya, mungkin nanti
nanti akan saya tambah atau enggak saya buat lebih menarik lagi. Ya, untuk itu tadi ya yang anak yang mungkin cuma nggak suka tulisan Iya. itu berarti mungkin butuh yang gambar atau video. Biar diferensiasinya dapat gitu ya. Kemarin udah bagus diferensiasinya, maksudnya dari konten juga udah beda, untuk prosesnya juga. Terus jenengan kira-kira diferensiasi yang udah masuk sama yang belum menurut ibu apa? Yang udah masuk kemarin kayaknya itu ya proses udah masuk ya, Iya. biasa. Kontennya sudah. Untuk produk anak ibu Kemarin itu laporan dari pihak pos itu. untuk produk anaknya, jadi anak membuat Ya posnya itu dia perkembangan apa, terus jawabannya apa, terus kemudian presentasi itu. oh ya berarti anak membuat laporan kemudian presentasi. Nah ini yang maksudnya yang laporannya itu kelompok ini, Iya, kelompok. laporannya kelompok. Untuk yang presentasi kemarin itu semua kelompok ya, maksudnya semua kelompok maju itu kan enggak semua. Ya, satu kelompok maju menjelaskan ya pos-posnya itu kan pengalaman di pihak pos itu gimana cerita itu. Oh iya, itu kan untuk kelompok. Untuk yang tugas individu adakah mungkin ada untuk tindak lanjutnya untuk individu? Itu tugas individunya karena kemarin cuma berkelompok nih, untuk individunya belum. Nah ini misalkan kalau jenengan mau beri tugas individu, apa yang akan ibu berikan? Itu soal pencapaian juga bentuknya menentukan price dengan anda. Soal bacaan pilihan ganda pada semua anak sama atau jenengan bedakan? Kan kemarin kan berkelompok udah kelihatan ya anak yang aktif sama anak yang belum. Lah untuk ini jenengan beri soal bacaan itu nanti kan pilihan ganda. Nah apakah itu semua rata kepada semua siswa atau jenengan bedakan yang kemampuannya tinggi sama yang rendah, atau terutama bagi yang 3 anak itu apa juga? Nanti saya gambar. Oh berarti yang pilihan ganda untuk anak yang kalau untuk anaknya Lika ini mungkin akan saya beri cerita perkembangan hidup termasuk yang lainnya mungkin sama untuk anak yang berkebutuhan tadi dengan gambar. Video dia kan nggak suka nggak suka apa sih nih tadi, nggak suka baca. Iya. Lah untuk pemberian gambar itu cuma gambar aja apa anak ada bacaan nggak? Kita bergambar ya. masih ada gambar aja? Ada tulisannya juga namanya enggak ada. Setidaknya sudah terbantu dengan Nah, yang dia. anak tertarik dulu ya dengan gambarnya ya. Gambarnya itu. Iya, diberikan gambar. Kalau video masih agak bingung ini tidak anak ini mau saya gimana kan untuk setelah pembelajaran kan itu memang dari dasar ya Bu, karena memang dia pemahamannya memang masih kurang. Nah setiap soal itu jawabannya itu enggak nyambung gitu loh. Saya juga ini masalah apa ini juga apa ya sebuah dan tantangan juga nanti. pernah nggak maksudnya ketika pembelajaran diberikan soal yang berbeda dengan teman-temannya, misalkan jangan hasilkan ini, yang beri soal kan anak, maksudnya soal mungkin merata sama, tapi ketika anak itu nggak nyambung. Lah pernah nggak ketika nggak nyambung itu jenengan turunkan level soalnya, mungkin kalau yang pernah lah. Tapi enggak setiap musik Bu. Nah ketika jenengan turunkan itu anak bisa
bisa bisa bisa tapi memang benar-benar tapi ini baru di mata matematika kemarin. Jadi kalau untuk bahasa itu belum belajar atau belum ada apa khusus. Itu orang tuanya nggak pernah meneteskan anak ke itu sekolah ke Alfred itu. Kalau yang satu sudah yang bimbingan itu sudah yang memang semuanya yang kedua itu Tapi untuk sosial sama teman-temannya itu bisa. bisa Tapi untuk baca dia lancar. lumayan bisa tapi lumayan belum tapi lumayan Jadi nanti perlu kata-kata tapi bisa membaca. untuk gini Bu, misalkan ketika ulangan harian ya biasanya kan soal sama. Ya Nah, apakah itu juga dengan samakan ketika anak itu atau dengan dari soal khusus? Sementara ini masih sama. Tapi untuk hasilnya ya di bawah. kemarin tuh terlihat sekali waktu itu terlihat sekali jawaban dan itu benar lolos Dari pertanyaan. Tapi ketika milih anak bisa diberi pilihan kan ya orang satu pilihan mana ya? itu ada yang nyamuk ada yang enggak sih Bu. Memang di bawah saya sama teman-teman. Jadi nanti perlu dikonsultasikan juga sama orang tuanya. Maksudnya mungkin kebiasaan di rumah itu juga apa gitu kan kita juga perlu tahu Bu. Apakah dia punya habis sendiri, kadang di rumah cuma main HP kayak gitu kan kita yo nggak tahu, kita harus tahu kehidupan kita di rumah. Pendekatan orang tua juga. Maksudnya kebiasaan di rumah itu anak bagaimana, apa maksudnya dia benar-benar lolos itu karena dia malas atau karena memang benar-benar dia berkebutuhan khusus kan kita juga harus komunikasi sama orang tuanya. Dan usahakan orang tuanya juga jujur. Ada kan nutup-nutupi kan, nah ada kan nutup-nutupi orang tuanya yang nggak mau tahu anaknya. Nah mungkin itu bisa lebih kita gali lagi. Sudah pernah Ibu gali maksudnya orang tuanya? Sementara ini baru Ketemu belum pernah? Mungkin bisa dicoba Bu asal nanti maksudnya anak itu kesehariannya cuma itu bagaimana, apakah dia seperti itu karena memang benar-benar males, kadang kan males ya, iya males rumah cenderung main HP. Dari situ kan nanti kita sudah tahu harus bagaimana ke anak. saya teman-teman untuk cerita ngomong juga sudah tidak lagi soalnya anak nanti ketinggalan Mumpung belum kebaca ya, maksudnya kan baru anak-anak, jadi kalau terdeteksi lebih dini kan kita juga sebagai guru lebih enak gitu loh, yang terus ada komunikasi lah antara kita sama orang tua. Oh ya, menurut Ibu ketika pembelajaran kemarin itu apa yang menurut Ibu itu sudah benar-benar mantap yang sudah Ibu lakukan? Ya sudah puas lah. Strategi pembelajaran ya sudah puas ya. Bisa diceritakan Ibu puasnya itu yang dalam hal apa, tentang medianya bagaimana, terus metodenya bagaimana, terus anak-anaknya juga bagaimana, silakan Ibu ceritakan. kemarin itu anak itu menjadi membangkitkan semangat kala jam rawan jam kritis. Jadi saya sangat senang melihat anak-anak juga senang belajarnya
mereka senang, tidak ada apa ya paksaan prioritas itu ya. Jadi anak-anak enjoy menikmati seperti apa itu pembelajaran bersama-sama seperti itu. Jadi waktunya itu nggak terasa, cuma 70 menit ya itu ternyata memang kurang. sudah harus saya masih kurang nih fungsi salian sekarang itu memang apa ya senang kalau anak itu kok semangat sampai jam pulang pun mereka sadar kan tidak sadar ya dan waktunya pulang. iya. Berarti ini nanti kalau seperti ini terus agak jam sebelum pulang ya, nanti untuk memperkirakan karena anak sangat seneng, jadi mungkin jam-jamnya agak diajukan juga. Untuk anak-anak sendiri, anak juga happy ya Bu? Bisa diceritakan bagaimana anaknya sangat senangnya kemarin pembelajarannya nggak kayak gini, sekarang kok kayak gini Bu? Buat permainan dulu tak kemarin lagi yuk buat permainan dan kita nanti main dulu lagi nggak apa-apa yuk gitu ya kadang-kadang nanti dibuat lagi ya bisa juga nggak apa-apa masih terkesan masih terkesan senang saya ya juga jadi gimana itu ya juga kita mau masak seperti ini itu yang cocok itu saya juga semakin simpel gimana caranya biar kita juga terfasilitasi lagi gitu kan kadang-kadang namanya dulu itu kan juga ada di titik jauh gitu terus bisa ngapain ya nah malah itu seperti itu ada anak juga senang terus jadi kayak apa ya jadi motivasi buat diri sendiri terus lagi Oh iya, ini kemarin kan anak-anak juga senang banget maksudnya lebih. Nah untuk pembelajarannya dengan anak senang itu menurut Ibu udah anak bisa lebih masuk dengan cara seperti itu apa lebih masuk ketika kita hanya menerangkan menurut Ibu? Lebih masuk kita ya pertama kita juga ada penjelasan dulu ke siswa baru harus praktek jadi juga mendengarkan terus juga mengadukan gitu jadi semua dua-duanya harus apa ya harus imbang karena kadang saya juga belum marah belum menjelaskan dulu kayak belum marah jadi belum puas ya ada kata dulu dari saya jelaskan dulu baru saya dan anak lebih senang lebih memahami ya. Ya menurut Ibu ada nggak yang ingin ditingkatkan lagi yang tentang kemarin pembelajaran itu kemarin? Itu banyak dalam menangani anak mereka kan dengan karakter yang berbeda-beda dengan tradisi yang berbeda-beda itu kayak apa ya buat saya bagaimana caranya bisa memfasilitasi semua anak agar dia bisa bisa melayani sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu strategi dan metode itu memang harus berkembang saya harus apa ya harus siap mengembangkan kemampuan saya ya untuk belajar agar saya bisa meningkatkan dalam pembelajaran Kompetensi jadi anak itu bisa lebih apa ya pegang potensinya terus nanti bisa diterima seperti itu kalau kita itu apa ya spesialisasi ya ya dari materi dari saat harus saya harus belajar untuk saya terapkan di kelas saya melihat ada anak yang masih di bawah kemampuannya jadi harus ditangani secara khusus ya berarti peningkatan itu ya karakter anak-anak yang berbeda berarti perlu penanganan khusus. Ibu juga perlu mengembangkan strategi dan metode pembelajaran lagi supaya bagaimana caranya supaya anak itu selain aktif juga anak juga masuk ya pembelajaran juga. Ibu juga membutuhkan
pengetahuan lebih lagi tentang diferensiasi. Nah, ini peningkatan tadi strategi yang sudah ibu lakukan apa? Ikut diklat atau apa misalnya kayak gitu? Ini workshop dari pagi terus baca di PMN. Ikut workshop ya. Kita kaki itu ada kegiatan workshop ya. Baca di PMN. Ya belajar. Yaitu di Instagram guru kreatif itu juga ada bisa didapat di sini. Medsos ya, ibu punya anu nggak maksudnya di komel sekolah ya, komel sekolah punya apa namanya komunitas khusus nggak, komunitas lain di sekolah, bukan di luar, ikut komunitas, belum ikut komunitas. Terus webinar itu dari lembaga-lembaga lain pernah ngikuti webinar atau workshop online yang online pernah ikut belajar kantor ikut workshop deh. Ini misalkan dalam sebulan itu untuk workshop online lebih sering atau tidak mesti workshop online banyak itu ya. Itu juga untuk pengembangan diri. Saya itu juga maksudnya kalau ada workshop itu ikut materinya apa itu ya, untuk nambah ilmu nanti bisa dicoba. Saya kalau saya tinggal informasi Ikut itu pernah ikut, maksudnya FB punya Facebook. karena Facebook saya punya dua IG. Oh, di IG. Kalau IG itu nggak ada grup ya. Coba kalau anu itu ikut Facebook, nanti kan ada grup-grup tentang pendidikan itu banyak sekali, nanti bisa ikut di Facebook itu. Telegram itu kan juga ada grup-grup itu, ikutin aja semua. Itu banyak pengaruh grup-grup dari Facebook. Komunitas itu ya. Ikut aja kamu kan? Lanjutnya Itu ada webinar mungkin bisa ikut ketika nanti kalau ikut komunitas itu biasanya ada, kalau ada komunitas yang adakan webinar itu ada notifikasinya webinar ini yang bisa ikut. Itu juga banyak banget ya. Untuk PMM ya berarti itu topik-topik kayak gitu itu kan bisa dipelajari juga ya kan di sana. Itu juga ada itu tuh Bu, literasi numerasi itu juga ada. Nah, bisa belajar di situ. Terus ini tadi ya ikut workshop, AMM, IG, pembelajaran sekolah ya, untuk komunitas macam. Itu Bu nanti bisa ikut komunitas belajar itu kan banyak toh. Bisa ikut aja, misalnya gitu ada kegiatan itu nanti kan ada apa itu sharing bisa diikuti. KKG kelas ya, KKG kelas itu juga ada. Kalau menurut pengamatan saya kemarin itu udah bagus sih, semuanya udah bagus, mulai dari pemberitaan media terus sama kegiatan ke anak juga. Mungkin ya tadi waktunya itu ya, jadi untuk itu waktunya bisa diambil sama anak-anak juga kayak kemarin udah sangat happy sekali begitu mendapatkan aku mana itu sangat senang sekali. Itu kegiatan lain juga bisa dicoba lagi. Nah itu tadi bahasa. Terus selanjutnya gini bahasa, kira-kira ketika nanti ada pertemuan selanjutnya apa yang akan ibu lakukan untuk
pertemuan selanjutnya. Kalau yang sama juga Apa yang sama? mungkin positifnya juga Bu. Positifnya. Ya. Mungkin nanti saya akan menambah medianya jadi lebih menarik. Oh iya itu tadi ya, menarik. Dan akan mengemasnya lebih matang karena kemarin memang saya kira memang masih bukan sama sini itu masih ada yang terlewatkan, jadi nanti akan dibuatkan yang lebih jelas kurangnya rela bagaimana waktunya itu. Menambah itu ya, menambah Yang lebih menarik, yang lebih sesuai dengan anak. mengemasnya lebih matang, aturan lebih jelas. Untuk kelompok anak-anak mungkin bisa tetap seperti itu aja, apa mau dicoba ganti Mau coba ganti. untuk kelompoknya? Coba ganti. Kalau mau ganti kelompok, itu mau mencoba ganti yang Nanti saya tukar yang apa yang waktu itu saya tukar kelompoknya pindah ke desa jadi biar merasakan nanti yang ngajari ini itu kan gini merasakan. pernah mencoba kelompok tapi berdasarkan gaya belajarnya? Belum ya? Nanti udah dicoba. Itu saya melakukan itu ya keseluruhan gaya belajar itu. Nanti bisa pakai aplikasi itu, pakai aku pintar.id. Anak suruh di situ nanti ada isinya. Dan nanti kalau udah ngadakan nanti keluar hasil gaya belajar itu. Aku pintar.id. Atau kalau nggak gini, sudah pernah dicoba, misalkan hari ini kan kita pelajaran bahasa Indonesia. Kamu lebih suka membaca atau melihat gambar, itu pernah dicoba? Itu kan nanti gambar berarti kan anak cenderungnya ke visual kan, jadi sebenarnya siapkan aja gambar. Terus kalau tulisan anak berarti kan dia lebih membaca kayak gitu. Itu juga cara cepat untuk mungkin bisa dicoba dulu gitu. Masih banyak belajarnya. Sama-sama kita juga sama-sama belajar. Sudahkah pernah gini Bu, misalkan dengan berikan video yang anak pertama yang anak kita tadi, dengan berikan video terus anak suruh jelaskan isi video ini apa, tahu nggak? Nah dari situ kan anak bisa selain maksudnya ide bapak kan tidak harus Tapi pas sampai si pas istilah gitu kan itu kartun terus kartun terus mereka juga nggak tahu sih tapi memang pendek itu udah dia bisa menerima itu kayak ini tahu berarti mungkin kita katakan dengan video terus ceritanya emang yang sederhana dulu dia bisa bercerita itu ya sesuai, maksudnya ceritanya ya sesuai dengan sesuai ya bisa mengungkapkan kembali sini apa bisa mungkin besok lagi ya coba lagi yang videonya agak durasinya lebih diperpanjang gitu. itu mengungkapkan terus itu Bu kan ada kan buku yang bergambar, misalkan kayak komik atau apa itu pernah dicoba untuk panjangnya. dia sibuk di restoran itu ada Itu kan ada buku yang warna-warna itu loh. tapi ternyata memang saya juga pernah mencoba tapi pas baca itu malah memang udah nggak ahli Nggak tertarik?
pernah anaknya dengan bikin sendiri cerita di kanvas atau apa kayak gitu gambarnya cerita singkat aja belum pernah dari coba memang apa ya, perlakuannya memang belum begitu banyak sih dari saya sendiri. Jadi ini masih apa ya, masih juga mencoba sedikit-sedikit. Yang itu kan saya coba sambil dulu mau saya pakai nanti. tapi untuk maksudnya dia masuk kelas itu selalu happy kan maksudnya mau tiap pelajaran dia mau menerima semuanya gitu Dia mau menyelesaikan juga mau mendengarkan memang ketika pasti melakukan ulangan apa dikasih soal gitu dia langsung nampak itu kelemahannya di mana gitu ya. Anaknya pas waktu bimbingan sendiri anaknya itu bisa mengerjakan itu bisa loh mas pas bareng-bareng kamu nggak bisa bisa konsentrasi. Jadi ini mungkin sudah teralihkan konten orang-orang kita sendiri, dia bisa mengerjakan dan orang-orang bisa. oh berarti ketika bimbingan Anak satu tapi anak yang mau saya bimbing dia bisa sendiri bisa. berarti beda banget ya ketika bersama teman-teman sama ketika sebetulnya itu kok los ya kan nggak paham ketika sendiri saya terangkan terus tentangnya itu dia bisa nyambung bisa mengerjakan terus dia memang nggak bisa belajar di makamin di sini langsung terganggu konsentrasinya itu gangguan perhatian seperti ini saya amat itu sudah pernah ditanya kamu ingin kalau belajar itu pengen suasana yang kayak apa atau pengen belajar yang kayak gimana gitu udah pernah misalnya seperti ya kalau pas bareng-bareng itu bising rame gitu jadi kita gitu ini perlu caranya memang perlu yang sepi yang fokus konsen dan ditanya lah terus kalau seperti ini terus kamu gimana kayak gitu anaknya kan maksudnya kan ya kita kan maksudnya sekolah kita kan temannya banyak kan saya mau sekolah juga dengan itu apa iya jadi dia ya kadang-kadang kan nggak belum mau jawab itu belum tahu gitu terus gimana kamu lah bisa fokus gitu itu pas waktu akan saya deketin dikerjakan satu-satu gitu tahu ini apa dikerjakan lalu saya deketin dulu setelah dia tahu saya tinggal saya tengok lagi ya ikut lagi oh, berarti memang gimana tapi untuk yang duanya yang satunya enggak yang duanya itu yang satu berarti kan dia udah ketahuan ya kita nggak dia biasa tapi kan karena bisingnya tadi yang duanya itu sebenarnya dia juga tadi kendala ya mungkin saya belum menemukan kenapa strateginya harus kenapa dia kok seperti itu tapi lagi itu kan memang agak gaugan itu yang satu itu yang mau menerima bimbingan atau yang mau ya nggak mau tadi anak dua ini yang gaugan itu tadi gitu ya itu rumahnya dekat sini semua juga ya berarti jalan kaki semuanya kamu jalan kaki iya punya dengan ketinggalan seperti ini Bu untuk khusus anak dua ini mungkinkah jenengan ada strategi khusus yang akan diterapkan kepada dua anak ini nanti mungkin pertama saya akan orang dulu ada pembicaraan dulu saya cari tahu gimana kebiasaan di rumah seperti apa terus setelah itu bimbingan sendiri dua anak itu tapi minta
sampai saya mencari apa sih yang apa itu diinginkan anak ini, caranya gimana sih seperti itu pendekatannya itu, kenapa tidak juga misalnya cukup. Nah, untuk ini mungkin jenengan butuh keterlibatan siapa saja selain orang tua sama jenengan. Butuh keterlibatan sudahkah ini dikomunikasikan dengan guru mapel yang lain atau mungkin kepala sekolah? Guru mapel belum? Ini nggak ada komplain atau apa, dan mungkin mata pelajaran yang lain apakah juga sama? Yang di bawahnya yang sebenarnya suka apa ditanya Itu juga kejadian seperti itu? Iya, ini gimana sih pendidikannya itu, ya punya relasi ceritakan terus nanti biar saya curigai karena di rumah juga sudah terlihat saya juga terus gimana tindakan dari orang tuanya dijelaskan tadi kalau tadi sudah dijelaskan masih sebenarnya ketika mengikuti guru misalkan ada pelajaran agama ya, agama bahasa Inggris kan ada agama sama bahasa Inggris. Nah itu anak itu juga mau mengikuti apa juga sama? tapi mungkin memang juga hasilnya masih hampir bahasa Inggrisnya memang jauh ini Bahasa Inggris juga ya kalau yang lain belum masih itu mungkin ke agamanya, menurut agama terkadang ya anak itu kan kayak gitu nggak bisa, tapi untuk agama kan kalau ngaji dia bisa itu lah. Udah pernah ditanyakan ke guru agamanya apakah juga sama untuk agama, karena terkadang untuk kayak Arab itu kan dia kayak khusus gitu loh, anaknya kayak khusus nggak bisa apa-apa tapi dia situ hafalannya bagus kayak gitu. Berarti kedepannya konsultasi atau sharing ya sama guru mapel. Untuk olahraga anak senang ya ikutin. Tiga-tiganya itu senang. Instruksi dari olahraganya juga diikuti sama dia. Kemarin pas di teori saya lihat perlu juga tidak bicara Kebetulan senangnya itu langsung praktek ya, langsung praktek lebih tertarik nih, lebih mengenal olahraga, anak lebih senang langsung praktek. Ada pernah nggak maksudnya untuk guru olahraga ini komplain atau perasaan? Nggak ada, tapi anak enjoy aja. Berarti lebih senang berkegiatan ya. Jadi untuk 3 anak ini berarti nanti lebih banyak diberikan kegiatan ya. Kalau di kelas misalnya anak ini maksudnya dia aktif sekali atau kan ada ya anak yang suruh duduk itu susah atau pengen jalan-jalan jalan-jalan sama ngomong. Yang 2 ini yang 2 ini jalan-jalan sama ngobrol. Saya akan kemana itu Udah pernah dicoba, misalkan ini kan suka ngobrol ya, misalkan diberi gambar gitu, coba kamu ceritakan gambar ini. Udah pernah coba? video itu kan bisa settingnya terus saya ngomongnya kamu jadian aja ya, jadi MNC aja ya, jadi itu loh yang saya niatnya itu loh. Daripada kamu di sini ngobrol ini ya, jadian saja coba gitu. Kamu bakatnya di situ. Saya jadi kayak gitu. Kalau video kan ada ceritanya, misalnya kalau gambar cuma gambar aja, terus ceritakan gambar ini, dia juga mengembangkan imajinasinya.
Nah, lumayan kan dia suka ngobrol gitu. Iya. Ya ngobrolnya itu biar gimana ya, biar ada manfaatnya ke pembelajaran juga. Tapi yang satu, kalau yang satu Pasif dia pendiri. oh yang mau itu, yang mau di Iya. yang satu lebih Jangan karena sampai instruksi ini dia ikut aja mau. Ini pasif. tapi untuk bercerita Karena dia bisa tapi ya dia tak malu sih. Dipegang biasa sama kepala sendiri dan malu malu gitu. karena malu gitu ya. Berarti yang satu lebih pendiam dan lebih manut ya yang satu. Enak ini kalau yang sudah di LPDI yang ini coba. Oh, nah yang anak yang ini. Strateginya ini yang memanggil orang tua. Menurut ibu ini perlu nggak, maksudnya butuh bantuan dikonsultasikan sama kepala sekolah atau perlu nggak teman-teman yang lain untuk membantu selain ibu butuh bantuan nggak sebenarnya? Juga harus mengetahui anak juga harus kecil juga. Oh iya. Biar semua juga tahu, jadi semua bisa mengkondisikan. Jadi anak itu semua anak sekolah juga harus memahami anak kan beda-beda, jadi nggak bisa itu semua berarti ini nanti harus itu ya merencanakan juga kalau menyuruh anak ke apa itu itu kan berarti kita harus mengetahui kepala sekolah juga, berarti jenengan harus juga lapor kepada kepala sekolah dulu ya kalau anaknya seperti ini. Tapi selain kepala sekolah juga yang jelas guru mapel lain kan juga harus mengetahui ya, jadi guru mapel juga. Ini orang tua yang jelas ya, orang tua juga harus mengetahui. Ini mendukung semuanya bu untuk orang tua. Nggak ada yang anakku harus bisa. Mungkin ketika pembelajaran, kan aku pengen anak ini ada pendampingan khusus kayak gitu. Selain jenengan aja, Anda sudah siap sendiri atau kira-kira sebenarnya aku ingin bantuan mungkin 1-2 kali lah, pengen bantuan untuk bisa anak ini sekolah gimana. Saat ini yang diperlukan dulu lokasi seluruh. Jadi kalau dulu apa yang dibutuhkan anak apa sih menjadi masalah ya seperti ini. Setelah itu mungkin nanti dilanjutkan mungkin kalau bisa tertangani ya tetap ikut aktivitas kalau yang perlu pendampingan. Nah nanti kita sama-sama konsultasi juga ke kepala sekolah untuk ini gimana. Berarti kan anak harus itu dulu asesmen dulu kan, nanti hasilnya bagaimana bisa kita diskusikan bareng-bareng ya guys. Menurut Bu Asih, apakah ini jalan yang sudah harus kita
tempuh atau ada lagi Bu Asih? yang harus itu harus assessment dulu ya, sebelum apa ya, sebelum semakin daftar memang ada assessment dulu, kita tahu kebutuhannya, tahu apa yang kita kelebihannya, jadi nanti bisa lebih terarah programnya mau kemana, bisa lebih Ya lebih itu kalau sama-sama mau menerima itu lebih enak ya daripada kita sendiri ya. bingung harus apa. Kan orang tua kan membawa ini seperti ini, dilapis ini, mereka kan kita nggak demi kebaikan anak. Orang tua kan juga tahu gimana kebutuhannya seperti apa, itu perkembangan depan bisa diarahkan sesuai dengan minatnya, kemampuannya. Oh ya, ini kita kan ada kegiatan P5 ya. Ketika P5, apakah anak itu juga ketika berkelompok dia juga ikut aktif atau dia hanya pasif saja Mas? Alhamdulillah ini ikut aktif. Kemarin itu kan juga ada penampilan poster, juga untuk buat poster. Terus dia ikut penjelasan apa sih yang dia lakukan ini, dia juga mau. Itu juga kegiatan itu membuat rumah dan itu dari dia juga jauh membangun mau buat apa, mau buat makan ini dari mana, dia juga tahu juga berperan. Berarti nggak masalah ya kalau Ya, kegiatan ada berkegiatan maka dia namanya itu ada kegiatan berkegiatan praktek itu dia aktif. berarti jadi satu kesimpulannya beri kegiatan ya. Ya Bu Asih, untuk percakapan pasca observasi kita kali ini saya selesaikan sampai di sini. Menurut Bu Asih, bagaimana Bu kegiatan hari ini? Apakah punya gambaran? Oh setelah ini saya harus bagaimana? Atau mentok di sini Bu Asih? Saya senang untuk satu kata tercerahkan, karena bisa saling memberi masukan, harus begini, ada suatu pencerahan buat langkah ke depannya supaya lebih baik gimana. Jadi kita itu nggak mungkin sendirian yang membantu dengan solusi itu yang ini gitu. Iya, jadi lebih ada saya lebih tercerah dan ada apa yang diajak sharing ya kalau seperti ini. Untuk anak kayak gimana, ya Bu Asih, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat buat Bu Asih dan juga bisa mengembangkan pembelajaran Bu Asih lebih maju lagi. Untuk anak-anak juga semangat ya Bu Asih. terima kasih juga loh ini sudah diberi masukan. Semua jawaban itu juga sumbernya dari Bu Asih. Semoga anak-anak juga lebih aktif lagi, dan untuk ketiga anak Bu Asih itu juga biar semangat lagi dan bisa lebih jenengan punya metode khusus lagi nih Bu Asih untuk membersamai ketiga anak tersebut. Selalu semangat Bu Asih, semoga selalu kita diberikan kesehatan untuk selalu memberikan pembelajaran yang baik kepada anak-anak, dan juga kita dimudahkan dalam melakukan segala sesuatu. Ya, terima kasih Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.